Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Tsumma amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Jalla wa Ala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kekuatan dan kesabaran dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan macam-macam takdir. Yang pertama adalah takdirul am al-maktub fil lawh al-mahfuz, takdir yang Allah Subhanahu wa taala catat di Lauh al-Mahfuz 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Yang kedua, takdir al-umuri. Ini ketika manusia masih berada di dalam kandungan ibunya, masih berupa janin. Yang ketiga, takdir sanawi, itu setiap tahun, yaitu di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang keempat, al-yaum, al-yaumi. Itu Allah Subhanahu wa taala mengurusi semua hambanya setiap hari. Dan telah kita sebutkan bahwa yang bisa merubah takdir adalah apa? Doa, ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Doa yang bisa merubah takdir. Ya. Tapi yang berubah ini yang mana? Jenis yang mana yang bisa berubah ini?
takdir al-mu'allaq, ya, yang umri dan yang sanawi, ya. Dan perubahan atau dirubahnya takdir tersebut karena doa kita itu juga sudah tercatat di jenis takdir yang pertama, ya. Baik. Kemudian pada malam hari ini insyaallah akan kita sebutkan peringatan tentang, ya, pembahasan yang terlalu dalam tentang takdir. Ini dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati di antara para sahabat beliau radhiyallahu anhum membicarakan masalah takdir sampai terjadi kegaduhan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan memperingatkan mereka radhiyallahu anhum, ya, supaya tidak mempersoalkan, ya, tidak membahas secara mendalam hal berkaitan dengan takdir, karena itu akan, ya, menyebabkan ketergelinciran, apatah lagi kalau menggunakan logika semata. Akan kita sebutkan. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iman kepada takdir yang baik dan yang buruk adalah salah satu dari rukun iman. Rukun iman yang ke-6, ya. Ya, sehingga ini sesuatu yang tidak disangsikan lagi. Setiap muslim harus mengimaninya. Bahkan orang yang tidak beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala ini keluar dari Islam. Dia bagian dari rukun iman yang wajib untuk diimani. Dan persoalan takdir ini termasuk di dalam persoalan akidah, persoalan tauhid. Karena yang menetapkan perbuatan-perbuatan yang akan dikerjakan atau yang akan dilalui oleh setiap hamba itu adalah Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak ada yang menyertainya di dalam penetapan tersebut. Ini masuk dalam masalah tauhid. Kemudian telah kita sebutkan bahwa iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak menafikan ikhtiar, ya, tidak menafikan asbab, ya. Sebagaimana yang sudah kita sebutkan pula, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, ada yang disebut dengan takdir mubram. Takdir mu'allaq itu yang ada sebabnya, ada wasilah untuk bisa sampai ke sana. Ada yang dilakukan oleh manusia yang kemudian dia akan sampai kepada takdir tersebut. Dan yang dilakukan oleh manusia ini pun, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, masalah asbab ini yang dilakukan oleh manusia untuk menuju kepada takdirnya, ini bagian dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Artinya hal-hal yang harus dilalui oleh
manusia, harus dilakukan oleh manusia. Ya. Sehingga tadi yang berkaitan dengan masalah iman, masalah tauhid, yaitu takdir yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Takdir berkaitan dengan masalah jenis takdir umri, sanawi dan yaumi. Ya, ini wajib kita imani. Lalu kemudian ya, melakukan asbab itu bagian dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang mau tidak mau dijalani oleh manusia. Ya, semacam contoh begini ya. Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, ya telah menetapkan kita setiap hari itu makan. Ya. Hari ini misalnya Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan kita hari ini makannya 3 kali. Apakah setiap hari kita makan 3 kali? Belum tentu kan? Ya. Nah, yang ditetapkan 3 kali, ya, satu hari ini 3 kali kita makan, itu ada usaha yang kita lakukan, ada asbab yang kita lakukan. Nah, asbab ini adalah syariatnya. Ya. Asbab ini adalah syariat yang harus dilalui oleh manusia. Dia makan kenyang. Ya. Orang ingin kenyang, apa yang dilakukan? Ya makan. Syariatnya dia melakukan ya usaha itu. Orang pengen punya keturunan, apa yang dilakukan? Menikah. Syariatnya menikah itu syariatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala takdirkan seorang itu punya banyak keturunan, maka syariat yang dia lalui adalah menikah dan seterusnya. Bisa dipahami ini? Ya. Ya. Jadi iman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala ini bagian dari masalah tauhid yang betul-betul harus tertanam di dalam hati kita, harus kita imani ya. Kemudian asbab yang kita lakukan itu bagian dari syariat yang harus kita lalui, harus kita kerjakan ya. Baik. Kemudian wala yastaqimu amrud dunya wad din bidunil iman bit tauhidi wasyar'i. Ya. Dan ya persoalan urusan-urusan dunia kita, urusan-urusan iman kita ini tidak akan lurus ya tanpa adanya tauhid. Ya, tanpa kita mengimani keesaan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur kehidupan kita. Ya. Kehidupan dunia kita tidak akan lurus kalau kita tidak melakukan asbab tadi. Ya. Maka yang pernah kita sebutkan, orang-orang yang duduk saja di masjid, apa yang mereka lakukan? Beribadah, berzikir, baca Al-Quran. Bagaimana urusan kehidupan duniawinya, makan dan minumnya? Ya. Mereka bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah, kita beribadah saja, duduk saja di masjid. Nanti makanan datang sendiri. Ya. Ya, ya datang sendiri dengan keyakinan mereka orang ya Allah akan kirimkan melalui orang dan sebagainya. Ya. Tetapi ini didasari dengan pemahaman yang batil, yang keliru. Ya. Kalau Allah sudah takdirkan saya mau makan, saya mau makan. Ya. Tapi dia tidak melakukan usaha. Nah. Maka disebutkan ya Khalifah ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dengan perkataannya yang masyhur, innas samaa la tumtiru zahaban wala fiddatan. Langit itu tidak menjatuhkan hujan emas dan perak. Insarifu. Ya, insarifu, pergi sana. Ya. Pergi ngapain? Ikhtiar, usaha. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan selesai salat ngapain? Fantashiru fil ard, bertebaran di muka bumi untuk mencari apa? Mencari maisha, mencari kehidupan, mencari rezeki. Maisha dan ya. Langsung nyambung. Ya. Ya. Ya harus ada usaha ya. Jadi itu syariatnya. Ya. Ya.
Kita ingin sesuatu, Allah Subhanahu wa taala sudah takdirkan apa yang kita inginkan kan kita dapatkan. Sudah takdir Allah, tapi ada usaha yang kita lakukan. Itulah syariatnya. Ya. Ya. Nah, tidak akan lurus kehidupan seseorang. Ya, kehidupan dunianya kalau dia tidak melakukan syariat. Ya. Tidak akan lurus kehidupan ya agamanya seorang kalau dia tidak punya tauhid. Ya, kalau tauhidnya bermasalah. Ya. Nah, maka dua perkara ini berkaitan dengan masalah ya, iman kita kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan ya, itu harus kita imani. Yang menetapkan adalah Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang lain. Tentu dia Allah Subhanahu wa taala mengetahui ya, sudah kita sebutkan dalam maratib iman bil qadar ya, tingkatan iman dalam takdir al-ilm ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui semua yang dia tetapkan untuk kita. Apa yang akan kita lakukan? Ya. Kemudian ada asbab yang telah Allah Subhanahu wa taala ya tetapkan pula untuk kita lalui. Ya. Nah, sehingga itu para ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada para sahabat tentang takdir bahwa semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Afala nattakilu ala kitabina wa nad'ul amal?" Jadi manusiawi. Orang ketika berpikir, semua kan sudah ditetapkan. Kalau begitu sudah, kita tunggu saja. Ya. Itu manusiawi. Sudah ditetapkan kok, ya tunggu saja. Ya. Nah, para sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kalau begitu ya, kita tawakal saja. Kita serahkan saja apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala catatkan untuk kita." Ya. Jadi, kalau Allah sudah catatkan baik ya sudah, pasrah aja. Ada rezeki kita ya tunggu saja. Ya. Nanti menikah dengan si fulan atau si fulana ya tunggu saja. Ya. Nah, apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? I'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Jadi dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan sebagai takdir kita, ya. Nah, kita tidak mengetahui. Karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka harus diambil apa? Syariatnya dengan amal. I'malu, ya, beramallah, ya, bekerjalah, berikhtiarlah. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka apa-apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk menjadi takdirnya, itu akan dimudahkan sampai ke sana. Akan disampaikan dia oleh Allah Subhanahu wa taala pada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Ya. Bisa dipahami ini, khusus kalian? Ya. Makanya sering anak katakan ya kepada para ummahat, jangan risau. Ya. Jangan gelisah kalau suami berbicara macam-macam tentang poligami. Biarkan saja. Ya. Karena semua itu akan kembali kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu termasuk takdir muallaq. Ini ada sebabnya, tapi harus mengusaha. Biar dia usaha setiap hari berbicara tentang itu. Semua ustadz dia hubungi, saya mau ini dan itu. Kalau tidak ada ditakdirkan oleh Allah, tidak akan jadi. Ya. Ketenang saja para ummahat. Ya. Tenang saja. Cuma kadang memang ya ummahat juga panas telinganya kalau hari-hari suami bicara tentang itu. Ya. Apalagi kalau masih apa namanya? Ya, ibaratnya satu lilin mau menerangi 2 atau 3 kamar, repot ya. Ya. Nah ini kaum sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Ya. Berbuatlah, beramallah, bekerjalah. Ya. Maka apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya itu akan dimudahkan untuknya. Amma ahlus sa'adati fayuyassaruna li'amali ahli sa'adah. Ya.
Ini orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz, dia adalah orang-orang yang berbahagia, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan mudahkan ya dirinya untuk melakukan amalan-amalan yang mendatangkan kebahagiaan. Tapi harus beramal. Ya, harus melakukan amal, itu syariatnya. Bagaimana tadi kita gambarkan, orang mau kenyang ya harus melakukan syariatnya. Apa syariatnya? Ya makan. Kalau orang kehausan harus melakukan syariatnya. Apa syariatnya? Ya minum. Ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang-orang yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang berbahagia, maka dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala jalan-jalan untuk melakukan amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kebahagiaan. Ya. Wa amma ahlus syaqawati fayuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Demikian pula yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan mereka menjadi orang yang sengsara, ya, amalan-amalan, perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kesengsaraan itu dimudahkan oleh Allah kepada mereka. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita selalu ya mengintrospeksi diri kita. Ketika kita ada niat untuk melakukan perbuatan maksiat, kemudian kita terpalingkan dari perbuatan maksiat itu, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan maksiat itu. Maka bersyukur kepada Allah. Ya. Ketika kita ingin melakukan kebaikan, ketaatan dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan merasa aman. Ya, jangan merasa aman. Karena kita tidak tahu besok, lusa dan seterusnya bagaimana. Kita tidak tahu takdir Allah Subhanahu wa taala ini yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pasti ada hikmahnya. Ya, supaya kita tidak berpasrah begitu. Kita tetap melakukan usaha, ada kekhawatiran sehingga kita terus memperbaiki kondisi diri kita. Ya, kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Dia yang membolak-balikkan hati kita. Ya, Dia merahasiakan dari kita apa yang Dia takdirkan untuk kita. Kita tidak tahu. Selalu kita bersandar kepada Allah, bergantung kepada Allah dan berdoa kepadanya supaya diberikan apa? Ya, keistiqomahan. Ya, hidup yang senantiasa taat di atas agamanya. Ya. Senantiasa ya melakukan amalan-amalan yang diridhoinya. Ya. Dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan-perbuatan yang mendatangkan murkanya. Ya. Kita selalu berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan husnul khotimah. Ya, akhir yang baik. Nah, sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada orang-orang yang kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan amalan-amalan penghuni surga. Fima yabdu indan nas, ya, yang nampak bagi manusia. Ya, tetapi ya, sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz bahwa dia min ahli nar, maka dia melakukan amalan penghuni neraka. Sehingga tinggal beberapa ya hasta, tinggal berapa jengkal ya dengan kematiannya dia melakukan perbuatan ya penghuni neraka itu, dan dia mati dalam keadaan demikian. Waliyadzubillah. Ya. Nah, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menyebutkan i'malu fakullun muyassarun, ya, dalam riwayat yang lain disebutkan i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lahu, ya, amma ahlus sa'adati fa yuyassaruna li'amali ahli sa'adah wa amma ahlus syaqawati fa yuyassaruna li'amali ahli syaqawah. Thumma qara'a, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Dia orang-orang yang memberikan hartanya, dia bersedekah ya, karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, atas dasar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia membenarkan al-husna, ya, balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu surga. Fasanu yassiruhu lil yusra. Ya, maka ya, kami akan berikan dia kemudahan-kemudahan untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang bunggili ya, ya, yang bakhil ya, dan dia merasa ya tidak butuh dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak butuh dengan yang lainnya ya. Wa kadzdzaba bil husna, dia mendustakan ya kebaikan-kebaikan, mendustakan surga Allah Subhanahu wa taala, mendustakan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fasanuyassiruhu lil usra, kami akan mudahkan dia untuk mendapat apa? Kesulitan. Dimudahkan jalannya menuju neraka, waliyadzubillah. Ya. Ya. Itu ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kita mengintrospeksi diri kita ketika kita mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukur. Ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu satu tanda yang menginginkan kebaikan buat kita. Ya. Dan termasuk kita yang sering hadir di majelis ilmu, ya, yang punya semangat untuk ya mempelajari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu satu indikasi bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuk kita. Ya. Maka di saat kita mendapati, yaitu mengalami kesulitan-kesulitan untuk menghadiri majelis ilmu, untuk mempelajari warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, khawatirlah jangan sampai Allah Subhanahu wa taala menghalangi kita dari kebaikan-kebaikan itu. Baik, ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa hadzal qaulu minar rasuli sallallahu alaihi wasallam amrun bil amali wa nahyun 'anil ittikal. Jadi hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim yang tadi kita sebutkan, adalah perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada para sahabatnya dan kepada kita semua untuk apa? Beramal. Ya, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk beramal. Dan larangan, ya, sekaligus juga larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari apa? Bersikap ya pasrah ya tanpa melakukan amal. Ya. Wal a'malu al hasilatu minal insan dalilun ma sabaqat bihil masyiah. Ya. Dan amal, ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ya, ini merupakan dalil tentang apa? Al masyiah, kehendak. Wa qaddara 'alal insan, dan kemampuan, ya, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, jadi manusia itu punya kehendak, punya kemampuan yang Allah berikan. Ya. Jadi kita sudah bahas tentang apa? Al-masyiah wal qudrah, ya. Maratibul liman bil qadar. Ya. Semua itu berdasarkan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita apa? Kehendak juga. Ya. Dan kehendak kita ini mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya begini, ikhwas sekalian.
Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan di Lauh Al-Mahfuz malam hari ini kita ada di sini. Ya. Dan kita tahu itu kapan? Ya, malam ini. Setelah kita berada di sini. Bahwa takdir kita memang ada di sini. Ya. Mungkin tadi sore, ya, waktu asar, ketika teman-teman melihat ada apa? Ada pamflet, ada kajian, ya, ada keinginan. Sebentar saya mau pergi. Ya. Dia punya keinginan untuk datang. Tapi begitu maghrib, ternyata dia ke kota. Ada apa? Tiba-tiba ada urusan di sana. Ya. Dia sudah punya keinginan untuk datang, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak kehendaki dia hadir pada malam hari ini, sehingga dia dipalingkan ke tempat yang lain. Nah, kita semua tentunya tadi itu punya keinginan untuk hadir. Ya. Oh, ada kajian sebentar, insya Allah mau hadir. Ya. Itu keinginan kita. Ya. Kemudian begitu mendekati maghrib kita sudah siap-siap, kita jalan sampai ke sini. Siapa yang paksa kita datang ke sini? Ada yang paksa kita? Tidak ada. Itulah kehendak kita. Tapi semua kehendak kita itu kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Ya. Bisa difahami ini, Bos sekalian? Ya. Sehingga itu ketika kita ya berhasil mendapatkan apa yang kita inginkan, ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan apa yang kita inginkan, dan itu yang tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Saat apa yang kita inginkan tidak tercapai, apa yang kita ucapkan? Alhamdulillah ala kulli hal, qaddarallahu ma syaa fa'al. Ya. Sehingga itu ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang beriman itu tidak sedih, tidak kecewa. Kenapa? Karena keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat mendapatkan kebaikan, mendapatkan nikmat, apa yang mereka lakukan? Bersyukur. Ketika mendapatkan tertimpa kepada mereka sesuatu yang tidak mereka inginkan, bersabar. Tapi yang keluar dari lisan mereka tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Semua kondisi orang yang beriman itu baik. Semua kondisinya mendapatkan pahala. Ya. Kalau dia terapkan ini, asyukru wassabru. Syukur dan sabar. Ya. Yang keluar dari lisan-lisan mereka semuanya adalah kalimat-kalimat thayyibah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Wal a'malu al-hasilatu minal insan dalilun ma sabaqat bihil masyiatu wa qaddara 'alal insan wa khaliqul asbab wa musabbibatiha huwal khaliqu likulli syai'in subhanahu wa ta'ala la yus'alu amma yaf'al. Nah, ini ikhwas kalian, jadi semua itu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan, apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki, itu adalah haknya dia, dan dia Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ditanya kenapa Allah lakukan seperti ini. Ya. Ya. Dan ikhwas kalian, ya, pertanyaan-pertanyaan seperti itu seringkali membuat atau bisa mengarahkan seseorang mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala, mengingkari takdir Allah Subhanahu wa taala, wal iyad billah. Ya. Sehingga itu apa-apa yang terjadi pada diri kita, ya, jangan terlalu dalam kita bertanya, ya, kenapa Allah tetapkan seperti ini, kenapa ini, kenapa, dan sebagainya. Ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya, datanglah syaitan membisik-bisikan, ya, ini kamu coba lihat Tuhan yang kamu sembah seperti ini, dia berbuat begini sama kamu, dan seterusnya. Akhirnya apa? Kufur, waliyadzubillah. Nah, itu bahaya. Sehingga itu apa yang menimpa pada diri seorang yang baik, dia memuji, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala,
yang tidak dia sukai, maka dia bersabar dan dia tetap memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah tidak ditanya kenapa dia melakukan seperti itu. Pasti ada kebaikannya buat hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan hal yang tidak bermanfaat, dan Allah Subhanahu wa taala tidak melakukan sesuatu ya yang menzalimi hambanya, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala ya telah menyatakan ya, dalam hadis qudsi, inni haramtu dzulma ala nafsi, sungguh aku telah mengharamkan kezaliman itu atas diriku. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim. Ya. Faja'altuhu ya fima bainakum muharrama fala tadzalamu, dan aku jadikan juga perbuatan zalim itu adalah sesuatu yang haram bagi kalian, maka jangan saling menzalimi. Ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai menimpa diri kita, ya, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala menimpa diri kita akibat dari dosa kita, perbuatan kita sendiri. Ya. Nah. Kemudian wal qadaru sirrullahi ta'ala fi khalqihi lam yutli' alaihi malakan muqarraban. Ya. Wala nabiyyan mursalan wa qad ja'atin nusus asy-syar'iyyah bi umurin minal qadar. Marra dzikru ba'd minha fi maratib, yang sudah kita sebutkan pada maratib al-qadar, ya, bahwa masalah takdir Allah Subhanahu wa taala ini adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahuinya. Ya, yang mengetahui itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada yang mengetahui masalah takdir ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apa yang sampai kepada malaikat, ya, itu informasi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, berkaitan dengan apa? Takdir umri, ya. Tapi ada di Lauh Al-Mahfuz, tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu semua berada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala pun ya, tidak mengetahui apa yang ditakdirkan oleh Allah pada waktu-waktu yang akan datang. Demikian pula Nabi SAW, Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak mengetahui persoalan takdir, ya, kecuali apa yang Allah kabarkan kepada mereka. Ya. Ya. Kemudian wa minha ma yadullu ala nafyi dzulmi anillahi ta'ala ka qaulihi ta'ala wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimun. Ini yang tadi kita sebutkan nih ikhwas sekalian. Allah Subhanahu wa taala tidak menzalimi hambanya. Jadi musibah-musibah yang menimpa seseorang, musibah-musibah yang menimpa satu kaum, ya, itu bukan perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi itu adalah akibat dari perbuatan zalimnya kita. Perbuatan zalim kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa perbuatan zalim kita kepada Allah? Ya. Tidak mensyukuri nikmat Allah, ya. Riya dalam berbuat, ya, dalam beramal, ya. Alhamdulillah kita tidak melakukan kesyirikan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang musyrikun dahulu, ya, menyembah berhala dan sebagainya, ya. Tapi masalah riya ini, sekalian, masalah riya ini sudah diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Perkara yang paling dikhawatirkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara syirkul asghar atau syirkul khafi, masalah riya. Ya. Ya. Jadi kezaliman yang dilakukan oleh manusia sendiri, bukan perbuatan zalim dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini Allah nyatakan, tegaskan sini, wa ma zalamnahum walakin kanu humudz zalimun. Kami tidak menzalimi mereka, tapi mereka sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri, ya. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yadhlimun. Ya. Allah tidak menzalimi manusia, tapi manusia sendiri yang menzalimi diri mereka sendiri. Dengan apa?
perbuatan mereka sendiri, perbuatan zalim mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran, kesyirikan, ya, tidak melakukan ketaatan, ya. Ya. Yaitu perbuatan zalim yang mengakibatkan kesengsaraan, yang mengakibatkan turunnya musibah, ya, menyebabkan kerusakan, ya. Perbuatan manusia sendiri. Kemudian sudah isya ini, baik, di adzan dulu baru kita lanjutkan. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Akhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini tadi sudah kita sebutkan dan pada pertemuan yang lalu juga sudah kita sebutkan berkaitan dengan masyiatullah, ya, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kemampuan dan kehendak kepada manusia. Ya. Ya, ini bentuk keadilannya Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan juga bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berbuat zalim kepada manusia. Ya. Karena sekalipun Allah Subhanahu wa taala sudah catat di Lauh Al-Mahfuz kita melakukan perbuatan dosa, ya, yang dengannya mendapatkan azab, ya. Tetapi yang melakukan kita, ya,
pergi melakukan perbuatan dosa itu atas dasar apa? Ya, masyiahnya kita, keinginannya kita, kehendaknya kita, dan kita punya kemampuan untuk berjalan ke sana. Ya. Allah Subhanahu wa taala tidak memaksa kita, dan tidak ada orang yang mengangkat kita sampai ke sana, tidak ada. Kita sendiri yang pergi. Ya. Itulah masyiah kita dan kudrahnya kita, kemampuannya kita. Dan pada akhirnya kita mengetahui inilah takdir kita yang sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Setelah itu terjadi. Ya. Ya. Jadi sudah pernah juga kita sampaikan berkaitan dengan masalah takdir ini. Ya. Dan akan kita sebutkan pula, ya, berdalil dengan takdir dalam perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah lewat. Boleh nggak? Ya. Hanya perbuatan maksiat yang pernah kita lakukan dulu dan kita sudah bertaubat darinya. Misalnya, ya ada di antara kita yang dulunya ya emang ya hari-hari, misalnya ya hari-hari begitu, ya dulu. Tapi kemudian dia sudah tahu hukumnya dan dia sudah bertobat. Kemudian ada orang bilang ketika dia datang, bekas ingat Uti bertobat jo. Ente juga dulu kan begitu. Boleh enggak kita katakan, iya, itulah takdir Allah yang harus saya lewati dulu. Sekarang saya sudah bertobat. Boleh enggak kita begitu? Boleh, ya. Jadi rinciannya akan kita sebutkan, ada penjelasannya. Ya. Tapi kalau sementara, ya, lalu kemudian ada orang datang mengingatkan, sudah saja, so ini saya takdir. Itu boleh enggak? Itu tidak boleh. Ya. Bisa dipahami ya? Nah, kenapa demikian? Di situ ada kaitannya dengan kudrah dan masyiahnya kita. Ada kemampuan dan kehendaknya kita, keinginannya kita. Ya. Tidak ada yang paksa kita ke situ. Ya. Sehingga dengan perbuatan itu kita mendapatkan dosa. Ya. Kalau berkaitan dengan seorang yang dipaksa oleh orang lain, ya, dia tidak ada pilihan. Dia dibawa ke situ, diangkat, diikat bahkan. Ya. Diikat, dibawa di situ, dikasih duduk di situ, lalu kemudian dibukakan mulutnya, dituangkan di mulutnya. Ya. Hatta dia sudah kasih muntah tetap dimasukkan. Ya. Berdosa enggak dia? Tidak. Ya, itu bukan kehendaknya dia. Ya. Tapi dia mengalami seperti itu sudah tercatat di Lauh Al-Mahfuz. Paham? Ya. Paham ya? Ya. Sehingga walaupun ada yang masuk di kerongkongannya sampai kenyang, ya, tapi karena dia dipaksakan seperti itu, dia tidak berdosa. Ya. Dan dia tidak punya keinginan di situ. Ya. Dia dipaksakan. Nah, itu dalam pembahasan al-mukrah. Ya, kalau dalam pembahasan para ulama itu disebut dengan al-mukrah, orang yang dipaksa, ya, untuk melakukan perbuatan dosa. Ya. Apakah dia berdosa? Ya, tidak berdosa. Ya. Baik. Nah, sini kemudian beliau katakan sayati bayanu hadza fil kalami ala madhhab salaf fil qada' wal qadar. Ya. Jadi berkaitan dengan kudrah, ya, kemampuan yang ada pada manusia, kehendak yang ada pada manusia untuk melakukan amalan, ya, perbuatan-perbuatan mereka. Ya, ini ada bahasan sendiri setelah bahasan kita ini. Kemudian fa'ala dawi ma warada yudrikul mukhatabuna ala ikhtilafihim syai'an minal qadar kullun bihasabihi mimma yaquduhum ilal iman wat taslim bima akhfahu Allahu anhum. Ya. Di sini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita manusia, ya, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menjadi objek dari penjelasan-penjelasan Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan masalah takdir. Ya.
keimanan seorang kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang dirahasiakan, ya, takdir yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penerimaan terhadap apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dari setiap orang itu berbeda-beda, kembali kepada, ya, keimanannya kepada Allah dan imannya kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga itu ikhwas kalian, ya, pernah, ya, sering saya katakan pula bahwa orang yang memiliki keimanan yang benar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, memiliki keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan goncang. Ya. Dia tidak akan galau, tidak akan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri misalnya. Ya. Dia mengimani apa yang menimpa dirinya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan pasti ada kebaikannya, ada pelajarannya. Sehingga dia kembalikan semua urusannya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi penerimaan terhadap apa yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari takdir Allah, ya, ini kembali lagi kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan muaranya itu semua kembali ke 4 ini yang sudah kita bahas. Pertama apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita apa? Semua tercatat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya, masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, al-khalq, Allah Subhanahu wa taala itu adalah pencipta kita. Nah, 4 poin ini kalau kita fahami dengan benar, insya Allah aman untuk masalah takdir. Apa yang menimpa kita, ya, jika itu menyenangkan, maka yang keluar adalah syukur. Jika tidak menyenangkan, maka yang nampak adalah sabar. Dan itu tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali kepada orang-orang yang beriman saja. Ya. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya ini. Ya, kullun bihasabihi mimma yaquduhum ilal iman wat taslim bima akhfahu Allahu anhum wa huwa minal ghaib. Ya, masalah takdir ini adalah masalah ghaib. Alladhi yu'minu bihi al-muttaqun al-muslimuna bi'ilmi Allahi syamil. Ya. Ini masalah gaib yang diimani oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang meyakini tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala yang paripurna. Ya. Kemampuan Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kembali kepada keyakinannya bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, adalah pencipta. Ya. Dan kembali juga kepada masyiah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikehendaki oleh Allah untuk terjadi maka pasti terjadi. Dan apa yang, ya, tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terjadi maka tidak akan terjadi. Ya. Baik. Kemudian war rasulul hakimu al harisu ala ummatihi hadzaraha mimma yuaddi biha ila al mazalikil khatirah fanahaha anil khawdi fil qadari. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang bijaksana, Rasul sallallahu alaihi wasallam yang sangat perhatian terhadap umatnya, yang menginginkan, sangat menginginkan kebaikan untuk umatnya. Beliau memperingatkan, ya, memperingatkan para sahabat, memperingatkan kita semua, ya, supaya tidak tergelincir dalam masalah takdir ini. Sehingga itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tadi yang kita sebutkan di awal, ya, ketika mendapati di antara para sahabat yang, ya, memperbincangkan masalah takdir, mempersoalkan masalah takdir, ya, langsung ditegur oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kenapa? Li'anna dzalika mad'atan liqiyasihi 'alal mahsusati al-musyahadah
allati yatarattabu ba'daha 'ala ba'din minal maddiyat allati amamana fil hayat. Nah, masalah takdir ini kan masalah yang gaib ya. Masalah takdir ini masalah yang gaib. Nah, kalau kita sudah membicarakan atau kita tenggelam dalam membicarakan masalah takdir ini, itu akan membayangkan hal-hal yang seperti apa yang kita lihat. Paham di sini? Masalah yang gaib akhirnya kemudian kita mulai apa? Memvisualkan seperti apa yang kita lihat. Nah, itulah ketergelinciran. Dan ini ada kemiripan dengan masalah asma wa sifat, nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau sudah berbicara dengan sifat Allah tentang sifat Allah Subhanahu wa taala, berarti kita berbicara tentang sesuatu yang gaib. Allah Subhanahu wa taala gaib. Ya. Kalau sudah ya mendalam membahas masalah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, ya, mulailah akal kita menerawang. Ya. Membayangkan. Dengan apa? Dengan yang real, yang nampak. Ya. Sehingga muncul apa? Ya, peniadaan sifat-sifat itu. Nanti kalau kita katakan Allah itu menciptakan suatu dengan tangannya, berarti Allah punya tangan. Kenapa kita melakukan seperti itu? Karena yang kita pikirkan apa yang nampak di hadapan kita. Kita bandingkan. Kalau begitu bukan tangan, apa? Kekuasaan. Ya. Supaya tidak sama, kata mereka seperti itu. Padahal yang mengatakan, yang membahasakan itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dia menciptakan Adam alaihissalam itu dengan kedua tangannya. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala tetapkan laisa kamitslihi syai'. Ya. Allah tidak serupa dengan apapun. Ya. Maka akal yang sehat dengan keimanan pada yang gaib, ya sudah Allah katakan demikian, ya itu yang kita imani. Bagaimananya ya kita tidak tahu. Karena itu dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam masalah takdir yang Nabi SAW sebutkan, itu sudah ditetapkan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Ya. Lalu kemudian ada takdir sanawi, takdir umri sanawi dan seterusnya. Ya. Itu sudah dijelaskan, sudah disebutkan oleh Nabi SAW. Ya. Dan itu perkara yang gaib. Ya. Maka sebagai orang yang beriman, apa yang dilakukan? Amanna bihi. Kita mengimani apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, ini masalah yang gaib. Ya. Jadi tidak membicarakan apa masalah takdir bagaimana dan seterusnya. Itu akan membuat kita tergelincir. Ya. Akan ya membanding-bandingkan dengan yang tidak sebanding. Ya. Kita mengkiaskan dengan sesuatu yang tidak tepat. Ya. Dan ini kata ya beliau Allah taala wa hadza maslakun khatirun. Jadi cara seperti ini berbicara tentang hal yang gaib tetapi yang menjadi qiyasnya, yang menjadi perbandingannya itu adalah sesuatu yang musyahad, yang nampak, ya ini cara yang berbahaya, cara yang keliru. Nah, wa hadza maslakun khatirun yusilul insan ila i'tiradi 'alal maliki al mutasarrif. Ya. Ini cara yang ya berbahaya, yang bisa ya mengantarkan orang-orang yang membicarakan secara mendalam tentang persoalan gaib ini pada apa perkara menolak apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Menolak apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqi'u fil hayrati wad dalal. Ya. Dan pertama kali akan menimpa orang-orang seperti ini apa? Kebingungan. Ya. Dia akan bingung. Berkecamuk dalam pikirannya. Akhirnya apa? Dalal, sesat. Nah, itu kita dapati. Ya. Kalau saja dia langsung mengimani apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Dengan mengikuti penjelasan-penjelasan para sahabat radhiyallahu anhum, para ulama kaum muslimin, ya. Khalas. Ya. Jangan lagi menggunakan
akal logika kita untuk mengutak-ngatik ini bagaimana dan seterusnya ya. Akhirnya apa? Ya kebingungan. Ya. Dan orang-orang di luar Islam, ikhwas sekalian dan para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di luar Islam ya, ketika mereka berbicara tentang Islam, berbicara tentang syariat Islam, tentang hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tujuan mereka yang paling pertama itu membuat kaum muslimin itu bingung, goncang. Dan ini yang terjadi di kampus-kampus kita. Ya. Jadi dibuat orang, alasannya apa? Berpikir. Supaya kamu berpikir. Bukan berpikir, tetapi membuat kita bingung, goncang. Ya. Nah kalau sudah goncang, apa yang akan terjadi? Siapapun yang datang, oh iya ini barangkali, oh iya ini barangkali. Akhirnya dia menerima hal-hal yang tidak jelas. Ini yang dilakukan oleh orang-orang orientalis, oleh orang-orang sekuler. Itu membuat guncang. Ya. Jadi walaupun antum tidak ikut dengan pendapat mereka, dengan keyakinan mereka, yang penting sudah goncang, sudah goyang, ya sudah, cukup itu. Walaupun tidak keluar dari Islam, orang-orang di luar Islam membuat keguncangan pada kita. Walaupun tidak keluar dari Islam, paling tidak ketika dia melihat ini disyariatkan oleh Allah, tidak juga begitu. Mulai apa? Ya, biasa-biasa saja dengan perbuatan dosa. Ya, tidak lagi memiliki sensitivitas tentang syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang di luar Islam berbicara tentang syariat Islam, berbicara tentang Al-Quran, berbicara tentang hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sekehendak mereka, dia pun itu kan pendapat mereka, biar saja. Nah, ini yang sering terjadi, yang kita dapati. Ya. Ghirah itu hilang. Ya. Ghirah, apa itu ghirah? Kecemburuan. Ya. Ketika ada saudara-saudara kaum muslimin yang disakiti, yang dizalimi oleh orang-orang di luar Islam, sudah, itu kan mereka di negara lain, bukan kita, biar saja. Ya. Ini karena sudah ada kegoncangan dalam keyakinan kita. Ya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perumpamaan kepada kita tentang kaum muslimin, persaudaraan kita seperti apa? Satu tubuh. Ya. Itu bukan perumpamaan yang biasa-biasa. Ya, kita lihat ya, diumpamakan satu tubuh, ya coba saja antum lukai antum di kaki sendiri, kira-kira bagian tubuh yang lain itu akan jadi seperti apa? Kan merasakan. Ini perumpamaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang persaudaraan kaum muslimin. Ya. Ya. Dan kondisi kita saat ini, saudara-saudara kita di Palestina dalam keadaan berperang dengan orang-orang kafir, apa yang harus kita tunjukkan? Biar saja. Mereka juga orang-orang yang melakukan apa? Ya, kebid'ahan. Ya. Orang-orang yang mengikuti firqah dhalah. Ya. Biar saja mereka, habis sekalian. Apakah seperti itu? Ya. Nah ini loyalitas yang terbalik. Ya. Ya, kalau terjadi perseteruan antara seorang muslim, kita tahu dia muslim, ya, walaupun dia melakukan perbuatan bid'ah, tapi dia seorang muslim, menampakkan hal-hal yang Islam. Terjadi perseteruan dia dengan seorang kafir, siapa yang kita bela? Yang muslim. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan dalam hadisnya apa? Inna awthaqa ural iman apa? Inna awthaqa ural iman al-hubbu fillahi wal bughdhu fillah. Ikatan iman yang paling kuat adalah saling mencintai karena Allah dan membenci karena Allah. Ini dalil tentang apa? Loyalitas, al-wala wal bara. Di mana kita berpihak. Ya. Orang yang melakukan perbuatan bid'ah, dia muslim atau kafir? Muslim. Ya.
Ketika terjadi perseteruan dia dengan orang kafir, siapa yang kita bela? Dia muslim. Ya. Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hal ini juga perlu untuk kita perhatikan. Ya. Dan ini berkaitan juga dengan masalah takdir. Ya. Hari ini ya Allah Subhanahu wa taala ya, ternyata telah mentakdirkan ya sejak 50.000 tahun sebelum ciptakan langit dan bumi ya kondisi kaum muslimin seperti ini. Ya. Saudara-saudara kita di Palestina ya dalam kondisi yang terzalimi, dijajah. Sejak kapan? Sudah lama. Tahun 1948 ya. Ya, penjajah masuk. Ya, itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ya. Apakah kemudian kita pasrah saja? Ya. Kita mau taruh di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan siapa yang mati ya karena menjaga kehormatannya, menjaga hartanya, maka dia mati syahid. Ya. Dan itu yang dibela, yang dipertahankan oleh saudara-saudara kita di Palestina apa? Ya. Hah? Harta mereka, kehormatan mereka, darah mereka. Ya. Lalu kita katakan sia-sia? Gimana? Ini ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berusaha mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kita perhatikanlah baik-baik hal-hal seperti ini. Ya. Jangan sampai dari satu sisi kita begitu tegas ya menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi ya ada sunnah-sunnah yang lain yang justru itu yang paling besar ya, yang harus kita dahulukan, justru kita abaikan. Ya. Kemudian ikhwas sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wala yasilul insanu ila ma yatma'innu bihil qalbu illa idzam tathala wa taraka al khawda fil qadari wa ja'ala ma yudraku min awamiri syar'i dalilan yaqudu ila taslim war ridha bima lam yasil bihi idrakuhu ilaihi. Ya. Dan seorang itu tidak akan sampai pada ketenangan jiwanya, ya, ketenangan hatinya, kecuali jika dia menerima ya, apa yang telah Allah Subhanahu wa taala takdirkan. Ya. Maka dia akan tenang. Tapi kalau dia mempersoalkan masalah takdir ini, ya, dia tidak akan tenang. Ya, dia tidak akan mendapatkan ketenangan. Ya. Orang yang dia menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala telah takdirkan, kemudian dia melakukan syariat, ya. Yang tadi kita sebutkan takdir muallaq. Ya. Orang yang lapar ya syariatnya dia makan, dia melakukan usaha itu, ya. Maka dia akan mendapatkan ketenangan itu. Ya. Dalam melakukan syariat, melakukan amal, ya, dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia inginkan, yang dia harapkan dia dapat, maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia inginkan, yang dia harapkan dari amalnya itu tidak dia dapatkan, maka dia bersabar, tenang. Ya. Dia menjadi orang yang tenang. Wa fil Qur'anil Karim ma yalfitul intibaha ila mithli hadza fi sya'nir ruh. Ya, yang serupa dengan ini, serupa dengan masalah takdir ini adalah masalah ruh. Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang musyrikun itu nanti akan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Ya, maka katakan kepada mereka,
Masalah ruh itu adalah urusan Tuhanku. Ya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Ya. Kalian tidak diberikan pengetahuan tentang roh itu kecuali sedikit sekali. Ya. Ya, maka begitu juga dalam masalah takdir. Ya. Masalah takdir itu urusan Allah Subhanahu wa taala, sudah Dia tetapkan. Itu bukan urusan kita memperbincangkan. Yang harus kita perhatikan dalam masalah takdir itu memahami dengan benar konsep takdir itu seperti apa. Ya. Tapi kalau mempertanyakan kenapa begini, kenapa begitu, kenapa Allah menciptakan ini dan seterusnya, ya, ini akan menyebabkan seorang tersesat. Ya, dia bingung lalu kemudian tersesat. Ikhwas kalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dalam persoalan-persoalan yang gaib, ya, yang telah dikabarkan oleh Allah, dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sikap kita apa? Mengimaninya, menerimanya. Ya. Terkhusus dalam masalah takdir, kita terima dan kita melakukan syariatnya, ya, melakukan ikhtiar, amal. Taib, ikhwas kalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kira ini bahasan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang benar-benar, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang yang pandai bersyukur dan orang yang bisa bersabar dengan segala ketentuan Allah Jalla wa ala. Taib, demikian. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ada pertanyaan? Fadhal. Itu bagian dari asbab. Bagian dari asbab. Ada sebab, ada akibatnya. Ya, itu berkaitan dengan penyakit, gitu ya. Ya, kalau sudah ditahu dan secara medis ini orang sakit ini, berdasarkan pengalaman, penelitian, orang yang sakit begini dia tidak boleh makan ini. Ya. Itu berdasarkan apa? Penelitian. Ini ada bahasannya Syekhul Utsaimin rahimahullah taala dalam penjelasan kitab Tauhid. Yang seperti itu dibenarkan. Ya. Ini akan berakibat seperti ini. Dan itu sudah ditetapkan oleh Allah seperti itu. Ya, prosesnya. Ya. Kalau makan ini akibatnya ini, makan ini akibatnya ini. Ya. Nah, orang yang sakit ini kalau dia makannya akan menambah penyakitnya. Kalau dia makan ini maka akan mengurangi penyakitnya. Itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang dia sudah didiagnosa, ya, seorang yang sudah didiagnosa apa? Darah tinggi misalnya. Ini darah tingginya memang parah misalnya. Nah, jangan makan ini oleh dokter, ya, dinasihati jangan makan ini, jangan makan ini, jangan makan ini. Ah, semua kan sudah ditakdirkan oleh Allah, mati ya mati. Makan. Kira-kira apa itu? Ya? Ah, kira-kira benar enggak seperti itu? Ya salah, ya. Itu sama dengan orang yang tidak tahu berenang, lalu takdir Allah kalau saya mau tenggelam, saya tenggelam. Tiba-tiba dia langsung nyembur. Apa yang terjadi? Mati. Benar enggak? Salah gitu. Ini perbuatannya itu perbuatan yang salah. Kalau kita dapati ternyata ada orang yang tidak tahu berenang, dia melompat. Apa yang harus kita lakukan? Hah? Kita biarkan atau kita bantu? Harus kita bantu, wajib bagi kita membantunya. Ya. Ya, kira-kira sama dengan yang tadi itu juga, orang yang dia sudah tahu ya, ini ada penyakit darah tinggi misalnya, ya. Ya. Lalu kemudian orang ajak makan, ayo kita makan daging dulu ini. Anak ini ada darah tinggi, tidak boleh. Ya, ya boleh dia mengatakan seperti itu. Jangan dia mengatakan, sudah Bismillah saja. Ya. Sudah tahu akibatnya bisa seperti itu, tapi tetap dia makan. Ya, itu perbuatan yang salah. Dia makan akhirnya apa? Kejang-kejang. Lalu apa yang kita buat dengan dia? Kita biarkan, masa itu kamu, wah itu, misalnya.
kita yang salah. Ya. Perbuatannya dia tadi salah, tapi kalau dia sudah lakukan, kemudian sudah berakibat buruk sama dia, kita yang melihatnya, kita biarkan, kita yang berdosa. Baik, ya bahkan kalau ada orang yang kita sudah tahu, dia punya penyakit yang ada pantangannya, ada larangan untuk dimakan, ya, sesuai dengan bukan barangkali saya ini darah tinggi, saya tidak boleh makan ini, bukan barangkali, tapi memang sudah didiagnosa dia punya riwayat seperti itu. Ya. Kita tahu dia seperti itu, ada pantangan-pantangannya, cegah dia. Akhir ini bisa berakibat buruk buat antum, jangan. Ya, tapi tetap dia ya, bismillah saja. Akhirnya apa? Ya, tumbang. Ya. Pas dia tumbang kita bilang, kamu rasa sendiri, baru ditinggal. Kita yang salah. Nah. Itu termasuk dalam perkara menzalimi diri sendiri. Ya. Allahu a'lam. Baik. Yang lain cukup? Baik. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.